Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Endah Pertiwi, SHMKN selaku Kaprodi Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra. Kemudian yang saya hormati Bapak Ujang Badrujaman, SHMH selaku dosen pembimbing pada praktik kerja lapangan ini. Perkenankan saya Faiz Mabudi dengan NIM 202100900056 untuk mempresentasikan hasil dari laporan praktik kerja lapangan di Kantor Hukum Kesatria Nusantara Sukabumi. Adapun yang melatar belakangi praktik kerja lapangan ini merupakan kegiatan kurikulum yang menekankan pada berbagai kegiatan dan pengalaman faktual yang ada pada dunia kerja, serta mengaplikasikan teori yang didapat selama masa perkuliahan. Dalam melaksanakan kegiatan ini, penulis mendapat kesempatan untuk praktek kerja lapangan di Kantor Hukum Kesatria Nusantara Sukabumi. Adapun yang menjadi tujuan praktik kerja lapangan ini terbagi dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umum yang pertama, mampu mengenali tugas dan fungsi seorang advokat dalam memberikan konsultasi hukum. Lalu yang kedua, mampu mengenali tugas dan fungsi seorang advokat dalam memberikan pendampingan hukum. Serta yang ketiga, mampu mengenali bagaimana seorang advokat memberikan pemahaman terhadap klien agar mereka dapat memahami problematika hukum yang dihadapinya serta dapat memberikan suatu solusi untuk menyelesaikannya. Adapun untuk tujuan khususnya, yang pertama sebagai bentuk pemenuhan satuan kredit semester atau SKS yang ditempuh selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Nusa Putra. Yang kedua sebagai bentuk pengaplikasian dan pendalaman materi selama perkuliahan di lapangan pekerjaan. Kemudian manfaat praktik kerja lapangan ini yang pertama memperoleh pengalaman praktik kerja secara langsung guna mendalami operasional suatu lembaga sambil memahami peran serta tanggung jawab di lingkungan kerja. Yang kedua, mengembangkan berbagai keterampilan praktis yang diperlukan dalam pekerjaan tertentu seperti keterampilan teknis, manajemen waktu, dan disiplin pribadi masing-masing. Yang ketiga, memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan para profesional di bidang hukum. Yang keempat, membantu mengidentifikasi minat dan bakat agar di kemudian hari sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang kelima, mendapatkan kesempatan untuk dapat memecahkan masalah dan tantangan yang nyata dalam pekerjaan. Yang keenam, memanfaatkan masa percobaan untuk mengenali potensi diri. Lalu yang ketujuh, juga mampu menumbuhkan kedisiplinan dan pembelajaran secara khusus yang didapat di lingkungan pekerjaan. Berikutnya profil instansi logo dari Kantor Hukum Kesatria Nusantara Sukabumi. Kantor hukum ini berdiri pada tahun 2017 yang berlokasi di Jalan Raya Siliwangi, Graha Setiabudi Ruko FF nomor 54 Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat, dan pada tahun 2021 berpindah tempat ke Jalan Cipanggulaan, Desa Kompa, Kecamatan Parungkuda, Sukabumi, Jawa Barat. Dalam menjalankan kantor hukum ini, Bapak Abdullah SHMH menerima sebuah perkara yang masuk, baik itu perkara pidana ataupun perkara perdata yang selanjutnya akan dilakukan bedah perkara dan kemudian disepakati mengenai hak dan kewajibannya. Adapun visi dari Kantor Hukum Kesatria Nusantara adalah menjadi kantor hukum yang profesional, amanah, dan berkah. Selanjutnya, temuan kasus dalam menjalankan praktik kerja lapangan ini, praktikan berfokus pada salah satu kasus tentang pemalsuan surat akta otentik yang mana diselesaikan melalui jalur non-litigasi atau di luar pengadilan melalui proses mediasi. Kronologi kasusnya adalah Jenny Fahrudin dengan nama aslinya adalah Lili adalah klien kami. Seorang yang terluka menggunakan ijazah sekolah menengah atas atas nama Jenny Fahrudin melalui saudaranya Ucok tanpa sepengetahuan dari Jenny Fahrudin pada tahun 2004 untuk melamar pekerjaan di salah satu PT di Curug, Sukabumi.
Saat itu Jenny Fahrudin, Lili merubah semua identitas dirinya seperti KTP, KK, akte kelahiran dari Lili menjadi Jenny Fahrudin untuk melengkapi berkas dalam melamar pekerjaan. Setelah itu Jenny Fahrudin atau Lili bekerja di PT tersebut selama 20 tahun hingga kemudian ia pensiun. Pada tahun 2024, Jenny Fahrudin asli mencoba bekerja di salah satu PT di Cicurug yang ternyata saat ia bekerja di tempat tersebut terdeteksi namanya telah tercantum sebagai pensiunan di PT tersebut. Singkat cerita, Jenny Fahrudin merasa dirugikan dikarenakan identitas dirinya disalahgunakan selama 20 tahun dan meminta kompensasi sebesar 100 juta terhadap Jenny Fahrudin atau Lili dan juga Ucok. Setelah dilakukan mediasi, akhirnya Jenny Fahrudin, Lili membayar kompensasi sebesar 20 juta dan Ucok membayar kompensasi dengan tanah yang jika dinominalkan harganya adalah 60 juta rupiah. Selanjutnya, dokumentasi, foto, dan gambar-gambar selama praktik kerja lapangan. Gambar 1, pembuatan surat kuasa, somasi, undangan, mediasi, gugatan, eksepsi, pledoi, dan lain-lain. Gambar 2, mediasi kasus penggunaan ijazah tanpa izin dan pemalsuan surat akta otentik. Gambar 3, somasi kasus sengketa jual beli tanah keluarga almarhum Mimin. Dan gambar keempat adalah rutinitas pagi briefing dan evaluasi harian. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.